Halo? Ya, halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung bersama kami, komunitas belajar SMP Negeri 1 Bantar Kawung Mutiara Spensaba, yang pada kesempatan siang hari ini akan mengadakan webinar pendidikan yang akan diisi oleh narasumber dari pengurus komunitas belajar Mutiara Spensaba. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Siti Aisyah Kurniawati selaku host atau pembawa acara di kesempatan siang hari ini, dan ada Bu Ratri Gita Wulandari selaku narasumber, serta ada Bu Trisna Igas selaku notulen. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan Mutiara Spensaba ini berbagi praktik baik yang biasa kami laksanakan, yaitu kegiatan program kerja mingguan, ada juga seminar dan workshop. Dan pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 27 April 2024, kami mengadakan webinar dengan tema atau dengan judul pengisian program tindak lanjut pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Dan langsung saja waktu akan saya berikan kepada narasumber Bu Ratri Gita Wulandari untuk menyampaikan paparannya. Monggo Bu Ratri, silahkan. Oke, terima kasih Bu Siti Aisyah Kurniawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar jelas ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bu Jamilah serta Pak Rajihan. Perkenalkan, nama saya Ratri Gita Wulandari. Saya dari SMP Negeri 1 Bantar Kawung. Pada kesempatan kali ini saya adalah sebagai ketua komunitas belajar Mutiara Spensaba. Tapi sebelumnya saya minta maaf jika saya tidak membuat profil. Tadi saya sudah sempat mencari tetapi belum ketemu. Tapi sekali yang jelas saya adalah guru matematika dari SMP Negeri 1 Bantar Kawung yang juga sebagai pengajar praktik angkatan 9 yang insya Allah nanti akan habis masa tugasnya sekitar bulan Mei insya Allah. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan webinar pengisian tindak lanjut PMM. Yang kedua, sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu banyak jasanya sehingga kita sampai detik ini bisa merasakan indahnya Islam. Untuk Bapak Ibu yang hadir, saya ucapkan terima kasih bersedia mengikuti acara webinar pengisian rencana tindak lanjut PMM. Sekiranya itu pendahuluan dari saya, dan saya akan mengajak Ibu Bapak semua masuk ke bagaimana caranya mengisi rencana tindak lanjut PMM. Saya akan membagikan layar pengisian PMM. Saya mencoba untuk share screen dulu nih. Monggo silakan Bu Ratri. Apakah sudah masuk?
masih proses. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Ya. Yang pertama kita buka adalah Merdeka Mengajar dulu ya, Bu, Pak. Dari awal ya. Saya coba untuk dari awal saja. Terbaca nggak, Bu, ini, Bu, Pak? Terbaca, Bu, jelas. Jelas ya. Merdeka Mengajar, kita masuk ke Merdeka Mengajar. Kemudian kita ke pengelolaan kinerja. Kemudian kita langsung mengarah ke sebelah kiri atas, di bawah beranda ada tulisan guru. Klik sebagai pegawai. Nah, untuk rencana tindak lanjut kita akan melaksanakan ini, praktik kinerja. Di sini saya pada praktik kinerja saya sudah 75% untuk periode Januari sampai Juni 2024, dan kita akan cek praktik kinerja. Untuk cek rincian ini ya, pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Mari kita buka cek rincian. Nah, di sini kita perlu memperhatikan cek rating observasi. Perlu diperhatikan bahwa rating observasi hanya ditujukan untuk membantu diskusi tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja Anda. Nah, kita perlu membaca ini nih, kan ini nomor, terus target perilaku, rating atasan, dan catatan atasan perlu kita perhatikan karena ini adalah catatan yang diberikan oleh atasan kita pada tahap sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi rencana tindak lanjut kita perhatikan dulu. Di sini saya ada catatan 3 dari atasan saya. Untuk target perilaku, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya mendapat catatan, guru mengingatkan murid mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh murid. Yang kedua, target perilaku yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, dan rating atasan ada garis apa ya namanya, poin catatan dilakukan dan efektif. Ini penilaian dari catatan. Kemudian catatan atasannya sudah muncul disiplin positif dengan kesepakatan kelas, kebersihan kelas serta kesiapan belajar murid. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Penilaian dari atasannya adalah dilakukan dan efektif. Catatan dari atasan, guru mengajak murid mengingat kembali kesepakatan kelas ketika murid mulai menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Di sini ada rekomendasi dari atasan. Nah, rekomendasi dari atasan ini untuk apa namanya ya, seperti kayak apa sih yang perlu kita lakukan setelah mendapat rekomendasi atasan. Di sini ada catatan dari atasan. Rekomendasi dari atasan adalah guru diharapkan bisa konsisten melakukan kegiatan pembelajaran yang menerapkan disiplin positif dalam setiap pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan kita klik lanjut. Nah, pada klik lanjut ini saya sudah mengisi ini langkah-langkah tindak lanjut. Lakukan refleksi berdasarkan rating observasi dari atasan. Kemudian kita diskusikan dengan atasan agar lebih mudah mengisi formulir. Selanjutnya lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Karena saya sudah mengisi terlebih dahulu, maka di sininya apa namanya, tampilannya sudah abu-abu ya, Bu, Pak. Beda dengan kalau belum mengisi. Kalau belum mengisi ini bisa langsung ketika ngeklik ini Bapak Ibu bisa ngetik sendiri ini. Nah, untuk formulir diskusi tindak lanjut ada pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Jadi kita di sini melakukan refleksi apa sih yang masih kurang
dan perlu ditingkatkan, atau apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Di sini untuk refleksi guru, saya merasa belum sepenuhnya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan konten pembelajaran yang bervariatif. Saya menekankan ke sini nih, belum sepenuhnya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada refleksi guru, di sini ada tulisan 1000 karakter. Artinya, untuk mengisi refleksi guru ini, Bapak Ibu diperbolehkan atau mendapat kesempatan menulis sebanyak maksimal 1000 karakter. Jadi hasil refleksi dari Bapak Ibu itu dituangkan di sini. Refleksi dari setelah observasi praktik kinerja dituangkan di sini. Bapak Ibu kurangnya apa, silahkan ditulis di sini. Bisa tentang pembelajaran berdiferensiasi, bisa tentang mungkin belum melaksanakan mengajak murid-murid untuk membuat kesepakatan belajar, atau mungkin belum melakukan lima posisi kontrol guru, mungkin seperti itu. Jadi setelah melaksanakan observasi itu lebih baik guru bisa merefleksikan dirinya sendiri, kemudian dituangkan dalam kolom ini. Kemudian setelah mengisi refleksi guru, nah ini ada panduan. Ini ada klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari nih, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama adalah kesulitan yang Anda hadapi. Yang kedua, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya. Yang ketiga, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, selanjutnya jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Yang kedua, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Dan yang ketiga, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nanti ini muncul, karena saya sudah mengisi, jadi tampilannya seperti ini. Jadi saran saya ketika mengisi refleksi guru itu kita jujur saja pada diri sendiri, apa sih yang masih perlu kita tingkatkan dan tantangan apa saja sih yang kita temui dalam melaksanakan pembelajaran, dituangkan di sini. Karena penting sekali ketika kita jujur mengisi refleksi guru, kita jujur pada diri sendiri, karena PMM ini kan milik sendiri. Jadi yang nantinya bakal membaca adalah kita dan atasan kita. Jadi secara tidak langsung ini refleksi guru itu seperti kita sedang berbicara pada kepala sekolah, tapi melalui tulisan yang ada di PMM gitu. Kemudian cek rating observasi. Nah, ini udah ya tadi ya. Kemudian di sini ada pilihan belajar. Ini juga Bapak Ibu mengisi sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan di sini nih. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Tujuan tindak lanjutnya apa? Kalau saya menulisnya mendiskusikan beberapa alternatif metode pembelajaran yang lebih efektif dengan rekan MGMP. Nah, rekan MGMP ini bisa rekan MGMP di sekolah, atau rekan MGMP di Pokja, atau di Korwil, atau juga rekan MGMP di tingkat kabupaten. Ini bisa melalui ketika tatap muka, atau bisa melalui WA group, atau bisa juga diskusi ketika Zoom, pelaksanaan Zoom kan terkadang pelaksanaan MGMP itu juga kan tidak selalu luring ya Bu Pak, kadang daring. Nah, bisa didiskusikan ini pembelajaran apa sih yang lebih efektif selain dengan MGMP, bisa dengan kepala sekolah atau dengan dinas pendidikan. Jadi kita tulis saja ini
tujuan tindak lanjutnya adalah ditulis saja di sini. Di sini ada maksimal 500 karakter. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan lebih dari ini bisa. Kalau saya hanya 129 karakter saja. Selanjutnya, pertanyaannya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Upaya tindak lanjutnya adalah saya mengisinya mencari referensi lebih banyak lagi mengenai metode dan atau konten pembelajaran dengan mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, BBGP, MGMP maupun non-government organization. Jadi kalau sekarang kan pelatihan itu kan banyak sekali ya Bu, Bapak Ibu tinggal memilih mau yang dengan kombel atau yang diadakan oleh MGMP atau yang diadakan oleh BBGP, oleh Dinas Pendidikan atau organisasi-organisasi swasta yang sering kita lihat itu berseliweran ya di beranda WA kita. Kadang teman-teman kita juga membagikan pelatihan yang ada syaratnya tuh. Syaratnya biasanya kirim ke 5 grup. Itu bisa Bapak Ibu ikuti untuk melakukan upaya agar tujuan tindak lanjut tersebut bisa tercapai. Atau misalkan Bapak Ibu ingin mengadakan pelatihan sendiri ya bisa dengan cara dengan di sekolah, misalkan MGMP sekolah ingin mengadakan kegiatan yang bisa diikuti, dan biasanya itu lebih enak lagi ketika mengadakannya dengan kombel gitu. Selanjutnya pertanyaannya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Periode tindak lanjut saya mengisinya November. Kenapa saya mengisinya November? Karena observasi yang dilakukan di semester ini kan kita juga memerlukan belajar dulu ya Bu Pak. Nah, belajarnya itu setelah observasi. Nah, untuk perbaikannya adalah di periode berikutnya. Kemudian, tapi misalkan Bapak Ibu mau mengisi bulan Juni ya silakan. Mau mengisi bulan Agustus ya silakan. Nanti biasanya di sini ada pilihan nih. Periode tindak lanjutnya pilihannya bulan apa gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dukungan atau apa dan siapa? Kalau saya mengisinya, di sini ada pilihan, ini ada tanda panah ke bawah. Karena saya tidak bisa menunjukkan pilihannya apa saja karena di sini udah terkunci. Diketahui dari tanda bulat merah ini. Jadi nanti ada beberapa pilihan ini di sini. Yaitu kalau saya memilihnya adalah izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, karena kalau di dalam kombel itu kan otomatis pasti ada izin dari kepala sekolah, bahkan sepengetahuan kepala sekolah juga. Nah, beda dengan ketika kita mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, misal di MGMP atau yang diadakan oleh BBGP atau bisa jadi ikut guru penggerak. Nah, itu perlu izin dari kepala sekolah, karena kalau misalkan kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu kan memerlukan waktu yang lumayan lama, jadi kita harus izin karena itu kan pelatihannya di luar satuan pendidikan gitu. Kemudian nah ini setelah kita mengisi rencana tindak lanjut ini, ketika saya kan menulisnya ini nih, mendiskusikan alternatif metode pembelajaran dan ini saya merasa belum sepenuhnya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika saya menuliskan ini dan semua kolom-kolom tadi sudah saya jawab, nanti dari PMM ini otomatis langsung saya diarahkan untuk mempelajari ini 3 modul ini. Nah, opsional pilihan belajar dari PMM. Nah, ini kata-katanya opsional, tapi ini otomatis ini muncul dari PMM. Itu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut berdasarkan per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi. Nah, ini muncul sendiri nih. Nah,
Persiapan pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya coba klik ya Bu, pelajari modul. Nah, langsung diarahkan ke PMM. Jadi pengelolaan kinerja itu, observasi itu langsung mengarah pada PMM nih, pembelajaran, persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini untuk saat ini saya baru nih, kalau udah klik hijau berarti saya sudah belajar, cuman saya belum sampai ke cerita reflektif, belum ada mentok sampai sini. Kita kembali ke layar awal. Nah, nih, nah ini. Nah, di sini saya diperintahkan oleh PMM untuk belajar tentang persiapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian restitusi, selanjutnya tentang teori coaching. Nah, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Periode tindak lanjutnya saya pilih Mei Juni. Periode nih, nah ini saya akan punya target. Saya akan mempelajari ketiga modul ini dalam rentang waktu bulan Mei dan Juni. Nah, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan yang saya perlukan adalah penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Artinya, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan itu artinya minimal wifi gitu ya, wifi dari sekolah gitu. Karena kan ketika jam kosong atau ketika nanti menunggu fingerprint jam pulang, kita bisa mempelajari PMM, jadi target-target yang kita inginkan akan tercapai. Nah, setelah itu sudah, karena saya baru mentok di persiapan pembelajaran berdiferensiasi, maka ini layarnya sudah selesai. Jadi kita kembali ke awal, dokumen tindak lanjut. Nah, sudah sampai sini. Nah, kalau di rencana tindak lanjutnya itu sudah terisi semua, nanti ini otomatis akan terbuka nih bagian 2, pelaksanaan tindak lanjut. Nah, tapi karena saya dari PMM-nya belum selesai semua, maka saya hanya bisa mengarahkan Bapak Ibu sampai dengan pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini belum. Jadi saya belum bisa mengajak Bapak Ibu untuk berselancar pada pelaksanaan tindak lanjut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ini lagi. Terima kasih. Itu saja penyampaian dari saya, Ibu Bapak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan kalau masih belum puas, nanti kita bisa diskusi bersama. Akhir kata, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri Gita Wulandari atas paparannya mengenai pengisian tindak lanjut di platform Merdeka Mengajar. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini, silakan mengisi form daftar hadir yang sudah di-share. Silahkan diisi Bapak dan Ibu. Ibu Kristina yang baru gabung juga silakan, nggak apa-apa. Pak Rajihan dan Bu Jamilah Nur Hidayati, monggo silahkan diisi. Barangkali nanti ilmu yang kami berikan mudah-mudahan bermanfaat, dan juga sertifikat yang kami hadirkan bisa menambah dari koleksi dan juga ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, tidak berlama-lama tentang apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tentang
pengelolaan kinerja di PMM pastinya kita harus memahami ya Bapak Ibu waktu-waktunya. Seperti bulan Januari dulu kita sudah melakukan perencanaan gitu nggih. Jika kita sudah memiliki kepala sekolah definitif langsung di bulan Januari, yang belum kan ada yang mundur juga, dan sekarang sudah posisinya sudah bareng dengan sekolah-sekolah yang lain juga. Kemudian di bulan Februari sampai dengan Juni ini adalah waktu yang cukup panjang, tetapi kita harus tahu di bulan Februari, Maret persiapan praktek kinerja maupun observasi, dan di bulan April ini adalah praktek tindak lanjut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratri Gita Wulandari. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya, kesediaannya mengikuti webinar dari Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Bantar Kawung. Mohon maaf apabila ada salah teknis dan lain-lain. Saya selaku pembawa acara Siti Aisyah Kurniawati, kemudian Bu Iga selaku notulen, dan juga Bu Ratri Gita selaku narasumber menghaturkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Jangan lupa Bapak Ibu link daftar hadir untuk diisi, kemudian jangan lupa juga subscribe YouTube channel Mutiara Spensaba dan juga komunitas Mutiara Spensaba di platform Merdeka Belajar. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Bu Kristina Eli. Gimana Bu Kristina? Oh iya, monggo Bu Kristina silahkan. Bu Kristina baru gabung nggih. Linknya saya share ulang ya Bu. Silakan diisi Bu, nggak apa-apa. Halo Bu Kristina, bisa menyimak kami? Halo Bu Kristina. Pencet mungkin ya. Iya. Baik, demikian saja. Oh nggih, salah pencet mungkin. Terima kasih Pak Lajihan, Bu Jamilah dan Bu Kristina. Demikian webinar pada bagaimana cara isi daftar hadir. Ya Bu Kristina, silahkan mengisi Google Form yang sudah kami share ini nggih. Silahkan di copy atau mungkin bisa menghubungi kami Bu Ratri melalui YouTube saja nggih? Iya, bisa melalui YouTube saja nggak apa-apa. Channel YouTube kami ada di Mutiara Spensaba nggih Bu. Ya. Silahkan nanti bisa DM ke sana kalau misalnya ada hal-hal yang belum dipahami. Demikian Bapak dan Ibu, saya haturkan terima kasih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.